Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah selalu kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya kelas 8, baik kelas 8A dan kelas 8B, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sebelum Bapak masuk ke materi, seperti biasa Bapak ingin mengingatkan ke kalian teman-teman, tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan jika sudah beraktivitas di luar, ya, memakai masker jika bepergian keluar, dan kalau bisa tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang urgent atau mendesak, ya. Kalaupun harus keluar rumah karena ada sesuatu yang penting, maka tadi jangan lupa untuk memakai masker, ya, bawa hand sanitizer-nya, terus tetap jaga jarak, social distancing, karena kita tidak tahu siapa yang sedang membawa virus, ya, karena sebagian besar yang terjangkit virus corona ini itu tadi tidak ada gejalanya tapi dia membawa, ya. Kalau terkena ke orang yang kesehatannya sedang turun, nah itu yang bahaya. Makanya tetap selalu jaga protokol kesehatan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, soleh solehah kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara meringkas sebuah berita. Ya. Kuncinya adalah untuk dapat meringkas sebuah berita, maka ada 3 tahapan yang mesti kita lewati. 1. Tahapan pertama supaya kita dapat meringkas berita dengan baik dan benar, yaitu mendengarkan atau membaca sebuah berita dengan baik. Sekali lagi, tahapan pertama supaya kita dapat meringkas sebuah berita dengan benar, yaitu mendengarkan atau membaca sebuah berita dengan baik. Jangan sampai ada informasi yang terlewat dalam berita yang akan kita ringkas. Kalau bisa, ya, kalau berita yang akan kita ringkas berupa tulisan, maka baca sampai berulang-ulang, minimal 2-3 kali balikan. Itu semua untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat, ya, tidak ada sesuatu yang terlewat. Oke, karena kalau misalkan ada berita yang terlewat, kita ringkas dan hasil ringkasannya ada yang terlewat, maka itu akan menjadi sebuah berita yang tidak sesuai fakta atau hoax, ya. Jadi itu tahap pertama tadi, mendengarkan atau membaca berita dengan baik. Semuanya harus kita dapat dari berita itu, harus kita pahami. Langkah kedua, tahapan kedua untuk dapat meringkas sebuah berita adalah mencatat pokok-pokok berita yang ada di dalam berita yang akan kita ringkas. Sekali lagi, tahapan kedua dalam meringkas berita adalah mencatat pokok-pokok berita yang ada. Pokok-pokok berita, ya, akan kita dapatkan dari menjawab pertanyaan 5W plus 1H dari berita yang dibaca. Ya, sekali lagi, pokok-pokok berita akan kita dapatkan ketika kita bisa menjawab pertanyaan 5W plus 1H dari berita yang dibaca. Oke. Atau intinya mudahnya adalah pokok-pokok berita itu adalah jawaban dari 5W plus 1H. Itu. Oke. Untuk mempermudah kalian mendapatkan pokok-pokok berita, ya, maka kalian harus menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya unsur-unsur berita 5W plus 1H itu. Yang pertama, susun pertanyaan what, apa, ya, apa peristiwa yang sedang dibahas, itu pertanyaan pertama.
Oke, kalian cari tahu jawabannya di berita yang akan kalian ringkas. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan kedua, siapa? Wu. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Cari tahu oleh kalian di berita yang akan kalian ringkas. Siapa saja yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita yang akan kalian ringkas. Pertanyaan ketiga, where? Di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kalian juga cari tahu jawabannya. Pertanyaan keempat, when? Kapan terjadinya? Ya, cari tahu oleh kalian, baca lagi, cari tahu. Makanya tadi ya, tahap pertama ketika akan meringkas berita adalah membaca berita dengan baik. Tujuannya itu supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari unsur-unsur berita. Terus yang kelima, why? Why? Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Kalian cari tahu di berita itu. Ya, dan pertanyaan terakhir keenam, how? Bagaimana proses peristiwanya? Oke. Jawaban-jawaban pertanyaan tadi ya, jawabannya ada di berita yang akan kalian ringkas. Nah, oke, setelah kalian bisa menjawab ke-6 pertanyaan tadi, 5W+1H tadi, maka langkah selanjutnya untuk dapat meringkas sebuah berita adalah dengan menyusun ya, atau menyampaikan kembali pokok-pokok berita yang sudah didapatkan secara lengkap tadi. Jawaban-jawaban dari 5W+1H kalian susun lagi ya menjadi sebuah kalimat yang padu, kalimat yang baik ya, kalian susun. Nah, jadilah ringkasan sebuah berita. Oke. Jadi sebenarnya berita yang ada di masyarakat kita, baik itu di koran maupun di televisi, sebenarnya itu sangat ringkas. Hanya terdiri dari jawaban 5W+1H. Ya. Jadi gitu. Pun dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Oke. Informasi yang kita dapatkan itu belum bisa kita anggap benar sebelum memenuhi unsur-unsur 5W+1H. Oke, kalau ada satu unsur yang hilang, maka kita tidak mudah percaya. Ya, jangan mudah percaya dengan berita tersebut. Karena apa? Unsur beritanya juga hilang kok. Ya. Gak komplit. Oke, tidak sesuai, tidak semuanya tercantum, dan itu sangat mempengaruhi informasi yang kita dapat. Jadi gitu, kita harus pintar, teman-teman. Ya. Ada hal penting dalam sebuah berita, teman-teman. Ya, terbentuknya sebuah berita, adanya sebuah berita itu tidak bisa lepas dari dua unsur yang ada. Oke. Unsur apa saja? Satu, adanya narasumber. Dua, adanya wartawan. Kedua unsur ini harus ada dalam pembentukan sebuah berita. Kalau salah satunya hilang, hanya ada narasumber saja, oke, bagaimana mungkin ada yang menyampaikan beritanya? Bagaimana mungkin beritanya akan sampai ke para pembaca? Tidak mungkin beritanya akan sampai ke seluruh Indonesia karena tidak ada yang menyampaikan. Tidak ada wartawan, hanya ada narasumber. Ya. Terus kalau hanya ada wartawannya saja pun sama, tidak ada narasumber, berarti wartawan tersebut beritanya dapat dari mana? Tidak valid, bisa-bisa hoax dan sebagainya. Nah, jadi dua unsur ini harus ada, wartawan, narasumber. Oke, apa itu wartawan, apa itu narasumber? Nah, itu yang mesti kalian jawab nanti ya. Oke, baik. Nah, dalam proses pembuatan sebuah berita pun harus dilakukan secara benar dan baik. Secara benar dan baik, bukan baik dan benar. Oke. Benar artinya peristiwa yang diberitakan benar-benar terjadi. Bukan hanya opini dari penulis atau si pembuat berita, tapi harus sesuai fakta. Tuh, sekali lagi, dalam proses pembuatan sebuah berita itu tidak sembarangan. Berita tersebut harus benar dan baik. Benar yaitu peristiwa yang dituliskan, peristiwa yang diceritakan, peristiwa yang diberitakan itu benar-benar terjadi.
ada peristiwanya, bukan hanya sekedar hayalan, bukan hanya sekedar gosip, tapi harus benar-benar ada berita tersebut. Ya, itu harus benar. Kedua, harus baik, artinya adalah susunannya, unsur-unsurnya harus ada semuanya. Gak ada salah satu unsur yang hilang, berarti berita tersebut belum baik. Ya, benar, iya peristiwanya ada, benar. Tapi kalau tidak ada unsurnya tidak tertulis semuanya, hilang satu unsur, maka berita tersebut belum baik. Oke? Nah, itu. Jadi tidak sembarangan para wartawan, entah itu di televisi maupun di media cetak, ketika melakukan sebuah atau menyiarkan sebuah berita itu tidak sembarangan. Ada proses-proses yang harus dilewati. Tadi harus benar dan baik. Benar harus sesuai fakta, dan baik harus sesuai susunan, unsur-unsurnya harus ada. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, nanti kedepannya akan ada project untuk kalian. Projectnya kalian akan mencari sebuah berita di lingkungan sekitar saja, berita apapun itu. Kalian bisa mewawancarai keluarga mungkin atau tetangga kalian nantilah ke depan ya. Oke, cukup materi untuk pertemuan kali ini, tidak banyak. Untuk menambah pemahaman kalian ya, tugas ada di classroom. Silakan nanti kalian buka classroomnya, di bagian tugas kerjakan sesuai instruksi ya. Kirimkan tugasnya langsung via classroom, tidak via WA. Oke, sekali lagi, kalian kerjakan langsung tugasnya di classroom, tidak via WA. Oke, jika kalian menemukan kendala, kalian bisa WA di nomor di bawah ini. Oke, teman-teman, sekali lagi tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk berdoa, tingkatkan terus ibadahnya, tetap semangat teman-teman ya, bantu kedua orang tua di rumah. Terima kasih, semoga kita cepat bisa bertemu kembali ya, secara dengan tatap muka, secara offline di sekolah langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.